Dalam sebuah penelitian, seorang profesor mengatakan bahwa penyakit-penyakit yang terkandung dalam babi itu banyak kalau dimakan. Contohnya seperti cacing pita dan lain-lain. Kalau kita lihat kata-kata dalam Injil itu tadi, apa-apa yang masuk ke dalam seseorang tidak akan menajiskannya. Ya dalam Islam pun seperti itu. Orang ketika contohnya saya nih makan babi, maka secara lahiriah bukan babi itu tidak menjadikan saya najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sobat Kairos, Sobat Hidayat Kairo Channel semua dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah, maghfirahnya, ampunannya, dan rahmat. Oke, baiklah, channel pada video kali ini berjudul Babi itu halal jika titik-titik. Oke, sebetulnya ini video ini adalah tanggapan terhadap video yang dibuat oleh Isa dan Islam. Meskipun videonya sudah lama ya. Ini tanggapan dari video yang dibuat oleh Isa dan Islam dalam YouTube channelnya, yaitu video berjudul Mana yang lebih dibenci oleh Allah, makan babi atau berzina. Oke, dari video ini cuplikan videonya, boleh kita tengok. Oke. Dalam agama Islam ada larangan untuk tidak memakan babi dan berzina. Pertanyaannya, apakah Allah menganggap makan babi dan berzina sama-sama dosa? Apakah hanya karena makan daging babi menyebabkan orang tersebut dibenci Allah? Atau berzina yang menyebabkan manusia berdosa dan dibenci Allah? Saya ingin menanggapi. Tanggapan yang pertama, dalam Islam, semua yang dilarang Allah itu membawa murka Allah. Baik itu makan babi, berzina, minum khamar, membunuh, dan lain sebagainya, itu mendatangkan murka Allah, yaitu berarti berdosa. Oke, itu saja poin pertama. Isa Al-Masih mengajar, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan. Mengapa demikian? Isa berkata, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Yang menyebabkan manusia berdosa bukan apa yang masuk ke dalam, tapi yang keluar dari hati manusia. Dosa keluar dari hati manusia, termasuk dosa persinahan. Yang dibenci Allah adalah berzina, karena hal itu timbul dari dalam hati manusia yang kotor dan berdosa. Jadi, yang penting bukan jika Anda memakan babi atau tidak. Yang penting adalah membersihkan hati kita, pikiran, motivasi dari dosa. Poin kedua, Isa dan Islam mengutip dari Injil Markus 7:15. Oke, sedangkan dalam Injil yang mereka pegang, Nabi Isa sendiri mengajarkan dalam Injil itu, dalam Matius kalau tidak salah saya ayat 17, bahwa Nabi Isa datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan untuk meniadakannya. Jadi apa-apa yang menjadi hukum bagi orang Yahudi atau dalam hukum Taurat, maka masih menjadi hukum bagi orang Kristen sekarang. Contohnya yaitu makan babi. Makan babi dilarang bagi orang Yahudi, berarti dilarang juga bagi orang Kristen. Jadi memakai dalil ini untuk melegalkan halalnya babi menurut saya tidak tepat. Itu poin yang kedua.
kalau ingin memakai logika ini bahwa apa-apa yang masuk dalam seorang tidak dapat menajiskannya atau cuma hanya dibuang dalam jamban, sedangkan yang keluar yaitu perbuatan mereka seperti berzina itu justru yang menjadi sebuah kotoran kenajisan bagi seorang, maka seharusnya perbuatan memakan babi pun masuk ke dalam dosa, karena kan itu sesuatu yang dilarang. Ya harusnya dia sama dengan berzina. Kenapa yang makan babi dibuang, kenapa yang berzina dimasukkan ke dalam itu? Kurang lah. Dan lagi, poin ketiga, poin terakhir. Kalau kita lihat kata-katanya, kata-kata dalam Injil itu tadi, apa-apa yang masuk ke dalam seseorang tidak akan menajiskannya. Ya dalam Islam pun seperti itu. Orang ketika nih contohnya saya nih makan babi, maka secara lahiriah bukan babi itu tidak menjadikan saya najis. Yang najis itu babinya. Memakannya itu haram, bukan. Dia tidak menjadi, saya tidak menjadi najis karena makan babi. Ya betul sih kata-kata itu. Cuman orang ini memahaminya agak salah. Dan kalaulah mengapa memakan barang najis itu menajiskan barang seseorang menurut Islam, maka orang-orang Islam tidak akan berinteraksi dengan orang-orang Kristen lagi. Jumhur ulama berpendapat, jumhur ulama Islam ya, nih dari skripsi kawan saya nih, makna musyrikun najasun perspektif Muhammad Ali As-Sobuni dalam kitab Rawail Bayan tafsir surat At-Taubah ayat 28. Tafsir surat At-Taubah ayat 28 dalam kitab tafsir Rawail Bayan karangan Muhammad Ali As-Sobuni yang baru meninggal kemarin. Di sini dijelaskan bahwa hukum jumhur ulama berpendapat bahwa hukum berinteraksi dengan orang muslim itu masih boleh, non muslim itu masih boleh. Karena najis yang dimaksud dalam surah At-Taubah ini adalah najis secara maknawi, bukan lahiriah. Badan mereka masih dianggap suci, masih suci, tapi perbuatan mereka yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah itu seperti memakan barang najis, tidak mandi junub. Inilah yang menyebabkan mereka najis secara maknawi. Ini bukan penghinaan ya, bukan menghina orang Kristen, tapi memang seperti itu. Dan tidak ada larangan bagi orang Islam untuk berinteraksi dengan orang-orang Kristen dalam masalah muamalah. Karena najisnya yang disebut dalam Al-Quran ini jumhur ulama berpendapat bahwa itu adalah najis secara maknawi. Bahkan Rasulullah pun berinteraksi dengan orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi Nasrani. Oke? Itu jangan dianggap ini penghinaan ya, nanti itu dicopot buat. Oke, sebagai penutup itu tadi 3 poinnya ya, 3 poin. Sebagai penutup saya ingin menjelaskan ini dari skripsi kawan saya, perintah menjaga makanan dan minuman dalam Al-Quran dan relevansinya dengan pola hidup sehat. Di sini dijelaskan menurut tafsir Al-Quran bahwa apa-apa yang sudah dilarang oleh Allah untuk dimakan, maka dia mendatangkan dampak negatif bagi tubuh kita. Bahkan Buya Hamka sendiri dijelaskan di sini bahwa Buya Hamka menjelaskan dalam sebuah penelitian, seorang profesor mengatakan bahwa penyakit-penyakit yang terkandung dalam babi itu banyak kalau dimakan. Contohnya seperti cacing pita dan lain-lain. Jadi tolonglah saudara-saudaraku, jangan menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan Allah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan membuat lagi video-video semacam ini di selanjutnya. Tolong subscribe channel saya, like dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.